Ya, Juan jua patua isen lot kuson nami kira-kira boy ijelaskan patua kademo arti marampe ise ngomberno keling di sejarah keturunan Brutu. Ya. Berno keling dalam sejarah keturunan Marga Brutu di istana Tinambun Setelu Tali Orang Je adalah Berno keling itu adalah adiknya Balai Kerarasan. Jadi pada suatu hari dulu itu terjadilah pertarungan antara orang lain namanya Rangga Jodi dengan Balai Kerarasan. Si Balai Kerarasan ini ternyata waktu itu kalah berjudi sehingga istana pun sudah digadaikan. Selain digadaikan istana, itu Balai Kerarasan akhirnya dipenjarakan. Udah gadai lagi istana, dia pun dipenjarakan. Lalu adiknya yang namanya Berno adalah pihak perempuan melihat abangnya sudah dipenjarakan orang dan istana sudah gadai, maka dia lawan kembali bermain judi. Itu si Rangga Jodi, dan dia berpakaian seperti kayaknya persis seperti seorang laki-laki. Lalu dia lawan lagi berjudi itu, namanya adalah dalam judi itu dulu namanya buah leu. Buah leu itu antara genap dan ganjil. Ketika dikatakan itu pertarungan itu genap, kalau pas genap maka sama bandarlah apanya. Tapi kalau tidak, nanti ganjil katanya nggak pas. Tapi kelebihan daripada buru-buru itu ini, pihak perempuan atau namboru daripada si perjaga ini adalah ada suatu burung yang namanya burung ajaib. Itu nanti ketika pas dalam tangannya benda buah leu itu genap oleh yang menebak ternyata genap, maka itu burung itu akan mematok. Tapi si lawan itu tidak melihat dipatok itu benda buah leu itu, sehingga tetap ganjil. Ketika nanti pas nanti dalam keadaan ganjil dia, sementara dibilang ganjil, maka nanti tetap juga dipatok oleh burung yang ajaib ini, dipatok itu sehingga terjadilah genap. Jadi menang. Setelah menang, akhirnya kembalilah istana ini kembali kepada pihak Marga Brutu, dan waktu itu jadilah Simberno Keling menjadi ratu di istana selama kalau nggak lebih kurang selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kembalilah diserahkan kembali kepada Marga Brutu. Jadi artinya di sini menandakan bahwa Marga Brutu itu pihak buruh itu sangat berperanan bagi Marga Brutu. Makanya Marga Brutu biasanya namburunya itu sangat disayang karena memang anak buruh itu sama Marga Brutu adalah pahlawan. Artinya dia bisa menebus kerajaan yang sudah gadai sama orang pun bisa ditebusnya kembali. Dan waktu itu lawan itu sempatnya menes karena ditengoknya ini Berno Keling ini kok cantik sekali. Dia pun ragu, ini kok cantik sekali ini, tapi kok laki-laki. Jadi sempatnya dites oleh lawannya dengan cara dibawalah ke Pancur Pitu itu mandi. Aduh kita sama-sama mandi. Zaman dulu mandi itu kan nggak pakai besakan. Nanti akan ketahuan. Kalau dia laki-laki kan pasti akan ketahuan. Tetapi Berno Keling pintar. Waktu itu Berno Keling memiliki ada monyetnya dan ada anjingnya berwarna hitam. Ketika si Rangga Jodi mengajak mau mandi di Pancur Pitu itu, maka si Berno Keling melemparkan sebuah batu ke atas, sampai ke atas dia untuk mengejar monyet yang ada di hutan itu, sambil dia ke atas tingkat 7 yang ada pancuran yang 7 itu, situ sempat dia mandi. Begitu diajak oleh si Rangga Jodi lagi mandi, kata dia, aku tadi di atas sudah mandi. Jadi nggak kedapatan bahwa dia seorang perempuan. Lalu diuji lagi oleh si Rangga Jodi, karena dia tetap ragu bahwa itu adalah perempuan karena cantik sekali, persis seperti cantiknya zaman Nabi Yusuf zaman dulu. Kira-kira begitulah karena memang kenapa cantik? Karena memang dia perempuan, tapi dia ragu, ini perempuannya kayaknya pikirnya. Dia tes, ternyata dia tes lagi untuk memanjar buah pinang. Katanya silih, tolonglah aku mau makan sirih. Tolong ambilkan dulu itu, silih ambilkan, lalu minta tolong aku panjatkanlah itu buah pinang itu katanya. Maka si Berno Keling
langsung menyuruh dia punya monyet, tolong panjatkan itu katanya. Maka si monyet memanjatkan pinang itu tersebut. Dapat pinang, nah ngapain kita harus memanjat pinang? Oh, sudah ada monyet ini, saya suruh untuk memanjat itu katanya. Lalu dites lagi selanjutnya yang namanya mengambil sirih. Dites lagi, maka disuruh lagi monyet untuk mengambil daun sirih ini, sehingga tidak kedapatan bahwa dia adalah seorang perempuan. Jadi akhirnya kesimpulannya, jadilah istana kembali kepada Margabrutu dan diangkatlah oleh turangnya si Malekrarasen Sembrono Keling menjadi ratu, artinya menjadi raja. Kalau dia perempuan namanya ratu, lebih kurang 3 tahun. Ini kejadian ini diperkirakan kira-kira 5.000 tahun sebelum Masehi. Kejadian ini yang ada di istana di Buku Tinambun, Kecamatan Lorong Jehe, Papua Barat. Inilah apanya sama Margabrutu. Makanya sampai sekarang kalau setiap berjuang, apalagi sampai sekarang umpamanya ini ada calon-calon bupati, maka Margabrutu itu mengharapkan kepada anak burunya sangat-sangat sekali bantuan dalam perjuangan ini. Karena bagaimanapun anak buruh itu sangat berperanan dalam rangka memperjuangkan sebuah kerajaan bagi Margabrutu. Itulah saya kira sejarah secara singkat yang bisa saya sampaikan. Saya adalah nama Dr. Haji Lece Brutu MSI, Raja Brutu sedunia yang sudah ditabalkan 2003 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu. Inilah yang dapat saya sampaikan secara singkat, dan nanti bisa akan diterangkan lagi mungkin tambah-tambahan di kemudian hari. Mungkin himbauan dekat ajakan untuk buruh-buruh sedunia. Ya, jadi saya sebagai raja menghimbau kepada Margabrutu dan apalagi anak burunya, diminta apalagi dalam sekarang ini adalah perjuangan, maka diminta kepada burunya, karena buruh daripada Margabrutu ini ada beberapa orang ini marga, yaitu termasuklah marga Manik, termasuklah marga Bancin, termasuklah marga Munte, termasuklah marga Tumanggar, termasuklah marga Buang Menalu. Ini semua adalah anak buruh. Maka dengan kesatuan dan persatuan itu diharapkan, maka semua ini akan bisa merebut sebuah kerajaan yang sangat besar pada zaman itu. Bahkan sampai sekarang marga buruh itu di Kabupaten Papua Barat ini ada mempunyai 2 istana, yang namanya satu istana di Seteru Taliorang Jehe di Buku Tinambun, dan satu lagi istana Seteru Taliorang Julu berada di Rumerah. Ini masih ada sampai sekarang puing-puingnya, sedangkan di Rumerah sudah dibangun itu, walaupun belum semaksimal mungkin, tetapi di Taliorang Jehe bahkan sudah banyak yang berniat akan membangun itu, walaupun sekarang ini belum ada istananya, tapi artinya tempat-tempat istana itu sudah jelas dinyatakan itu. Dan saya sebagai pemegang pusaka Margabrutu di Kerajaan Seteru Taliorang Jehe, dan sekarang berada yang namanya Nipe Sipaganding berada di rumah saya, dan bahkan pusaka daripada Sori Tandang, Sori Gigi, Ngutun Sori, Padang Burutu Solin yang berada di Banua Harhar juga berada di tangan saya. Dan bagi yang keturunan Padang Burutu Solin, termasuk juga Burutu, bisa melihat pusaka itu sekarang berada di rumah kita di Jalan Setia Tower Marendal 1 Medan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, uraian singkat tentang sejarah daripada Perno Keling sekaligus istana Margabrutu yang ada di Papua Barat. Terima kasih. Jual-jual. Salam dua jari. Salam dua jari.